Mangatun listeners, pura-pura tidur adalah judul dari bab 65. Stay tune. Dengan sangat terpaksa, dia melangkahkan kakinya menaiki anak tangga dan berjalan menuju pintu kamarnya sembari mengucapkan mantra. Semoga dewa mimpi lekas membawanya pergi. Dengan penuh harapan agar saat dirinya membuka pintu, suaminya sudah tertidur lelap. Gadis itu membuka perlahan pintu kamarnya dan langsung mengarahkan pandangannya ke arah tempat tidurnya. Dilihatnya Martin sudah memejamkan matanya dan tertidur lelap di bawah selimutnya. "Terima kasih dewa mimpi," gerutu Kayla dengan wajah terlihat lega. Karena singa lapar yang tidak hendak memakan tadi kini sudah tertidur lelap. Kayla perlahan melangkah masuk ke dalam kamarnya dan tak lupa mengunci pintu kamarnya dengan sangat hati-hati agar singa yang ada di dalam ranjangnya tak sampai bangun. Kayla berjalan dengan tak membuat kegaduhan. Dia sangat hati-hati melangkahkan kakinya di atas lantai. Setelah tiba di depan ranjangnya, Kayla menatap wajah Martin dengan tatapan sinis. Lihatlah betapa nyamannya dia tidur. Bahkan dia tak perlu izin dariku untuk tidur di atas ranjangku. Pasti alasannya adalah karena dia sekarang suamiku. Ya, kau menang, tidurlah dengan sangat nyenyak. Bahkan kamu tidak perlu bangun lagi, gerutu Kayla dalam hati. Dengan wajah sinisnya menatap tajam ke arah suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Ranjang yang biasanya hanya dia tempati sendiri, kini harus dia relakan untuk suami yang baru tadi pagi dia nikahi. Mari kita berikan penghargaan nasib gadis yang paling malang di tahun 2020 ini. Kayla pantas mendapatkannya. Apakah kalian setuju? Dengan tangan mengepal, Kayla mengambil bantal yang ada di samping Martin dan perlahan Kayla menarik selimut yang dipakai oleh suaminya itu. Dengan perlahan dan hati-hati, Kayla menarik selimut itu dengan beberapa kali menahan nafasnya. Karena saking takutnya dia membangunkan raja hutan yang sedang tertidur pulas itu. Lagi-lagi gadis polos itu menjadi korban. Martin yang pura-pura tertidur membuka satu matanya dan melihat wajah lucu Kayla yang sedang fokus menarik selimut dengan keringat terlihat mulai membasahi keningnya. Lihatlah wajah lucunya. Aduh, saat sedang ketakutan. Beraninya kamu mau meninggalkanku tidur sendiri di ranjang ini. Lihat bagaimana aku mengerjainya, gumam Martin dalam hati. Martin menarik tangan Kayla hingga terjatuh di sampingnya. Martin masih memejamkan matanya dan tangannya memeluk erat tubuh kurus istrinya. Aku sungguh sudah capek sekali. Bahkan mataku sudah tinggal 1 watt lagi. Tapi kenapa sang singa masih saja menggangguku? Gerutu Kayla lirih. Dia mencoba mengangkat tangan Martin perlahan dan ketika berhasil melepaskan tangan Martin dari tubuhnya, dia mencoba menggeser tubuhnya ke samping dan hendak berdiri.
Tapi lagi-lagi Martin dengan sengaja malah meraih tangan Kayla dan seakan istri kecilnya itu adalah sebuah guling. Martin menindih kaki Kayla dan tangannya memeluk perut Kayla erat hingga gadis itu seakan tidak bisa bergerak. Kak Martin, bangunlah. Aku kesulitan bernafas. Masih belum ada jawaban. Pria itu makin pintar berakting sedang tertidur. Dia bahkan bisa menahan tawanya. Kak, apakah kamu sudah mati? Padahal aku hanya menyuruh dewa mimpi membawamu ke alam mimpi, ucap Kayla meracau. Om, halo. Apakah aku tadi salah memanggil dewa pencabut nyawa? Ucap Kayla panik dan langsung memegang dada Martin. Dia masih bisa mendengarkan detak jantung pria itu, berarti pria di sampingnya itu masih hidup belum mati. Begitu kira-kira yang ada di dalam pikiran gadis lugu. Mendengar perkataan tentang dewa pencabut nyawa, Martin segera membuka matanya lebar-lebar dan membuat Kayla tersentak kaget. Wah, kenapa tiba-tiba membuka mata? Jangan ngagetin aku dong. Beraninya kamu menyuruh dewa kematian untuk memisahkan kita. Kamu salah, Kak. Aku tadi memanggil dewa mimpi. Awas saja, jika kamu berani sebut dewa kematian atau apalah itu. Baiklah, tak akan aku ulangi. Sekarang geser tubuhmu itu. Aku kesulitan bernafas. Celetuk Kayla dengan suara judes. Akan aku lepaskan, tapi tidurlah di sini bersamaku. Perintah Martin dengan tatapan membunuh. Lihatlah dirinya, bahkan tatapannya lebih menakutkan dari dewa pencabut nyawa. Tapi bisa-bisanya dia takut pada sang dewa. Baiklah, kamu menang. Aku sudah lelah seharian main raja dan ratu di sampingmu. Aku hanya ingin tidur. Aku mana bisa tidur dengan pria lain. Martin melepaskan pelukannya dan menyalakan lampu yang ada di sampingnya setelah melihat ke arah Kayla. Bisa-bisanya dia bilang tidak bisa tidur. Bahkan 1 detik berikutnya dia sudah tertidur lelah dengan memeluk boneka dekilnya. Gumam Martin dengan tersenyum simpul. Martin menyelimuti tubuh Kayla dan tak lupa menaruh bantal di bawah kepala istrinya itu. So sweet listeners. Okay, so I will be back soon. As usual, don't go away. Bersambung. Sambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.